Perencanaan audit adalah tahap awal dari proses auditing yang sangat menentukan dalam kesuksesan penugasan audit. Rencana audit dimaksudkan supaya menjamin bahwa tujuan dari audit tercapai serta berkualitas, ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, tahapan perencanaan audit merupakan tahap yang harus menjadi perhatian yang serius dari auditor. Perencanaan audit bukan merupakan satu bagian audit yang terpisah dari bagian audit lainnya, namun lebih merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan berulang yang sering dimulai setelah penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut sampai penyelesaian audit dalam periode ini. Informasi keuangan yang relevan dan handal bagi para pengambil keputusan seperti manajemen, kreditor, investor, dan pemerintah. Ini menciptakan permintaan terhadap jasa audit yang disediakan oleh akuntan publik. Pelaksanaannya harus direncanakan sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi resiko audit baik hukum maupun penurunan bahkan kehilangan reputasi. Resiko adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan situasi di mana terjadi kejadian-kejadian terburuk yang menciptakan kerugian finansial dan non-finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji dalam laporan keuangan. Lalu, audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional dalam semua penugasannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan auditor menjadi penanggung jawab atas audit yang dilakukannya. Dan jika auditor memerlukan asisten, maka harus dilatih terlebih dahulu dalam kantor akuntannya. 3 hal mengapa auditor perlu merencanakan penugasan audit dengan tepat. Yang pertama yaitu untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapkan. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap yang wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Resiko yang dapat diterima adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Resiko inheren adalah ukuran auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Perencanaan audit dan perencanaan pendekatan audit menurut Arens et al. Tahun 2015 terdiri dari 8 bagian, yaitu 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. 5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko intern. 6. Memahami pengendalian dan internal, menilai risiko pengendalian. 7. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. 8. Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan.
Kamu Dale. Perkenalkan, saya Nurul Fadila, Direktur dari PT Alam Air. Kami mau menggunakan jasa Bapak untuk memeriksa laporan keuangan kami. Kalau boleh tahu, PT Ibu ini bergerak di bidang apa ya? PT Alam Air bergerak di bidang jasa transportasi. Bisa saya undang Bapak untuk datang ke kantor besok pagi? Bisa. Bu, kalau boleh tahu alamat kantor Ibu ini di mana ya? Jalan Pinang Raya, Tower 2, lantai 5. Baik Bu, besok kami dan tim akan datang ke kantor Ibu. Kemungkinan jam 9 pagi. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Siang. Kita panjatkan kehadiran Allah dan atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Wahyudi selaku manajer keuangan. Yang saya hormati Bapak Taufik selaku investor di perusahaan ini. Yang saya hormati Bapak Abdale dan Bapak Yusredi selaku auditor. Baiklah, sebelumnya saya menyampaikan tujuan kami mengundang Bapak auditor datang ke kantor kami, yaitu untuk kami membutuhkan jasa audit karena terkait kelanjutan pihak investor untuk pemegang saham di perusahaan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Wahyudi selaku manajer keuangan di kantor ini untuk memaparkan laporan keuangan kami. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, baik. Saya selaku manajer keuangan akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan kami dari tahun 2019 sampai 2020. Saya rasa demikian pemaparan dari saya sebagai manajer keuangan. Terima kasih, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan laporan keuangan dari manajer keuangan perusahaan kami. Apakah dari pihak tim auditor ada yang mau ditanggapi? Menurut analisa kami, risiko perusahaan ini kedepannya akan mengalami masa kerugian dan masa-masa sulit. Jadi saya kembalikan kepada direktur bagaimana strateginya untuk kedepannya. Untuk mengatasi risiko ini, strategi perusahaan kami ke depan yaitu meningkatkan jumlah penumpang di industri penerbangan dan meminimalisir pengeluaran kantor yang tidak terlalu diperlukan. Ya, sesuai dengan pemaparan tadi dari manajer keuangan memaparkan laporan keuangannya, terus dari pendapat auditor juga. Saya sebagai investor sudah mengambil betul resiko bisnis dalam perusahaan ini. Jadi saya membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan hal-hal investasi di depan. Dari auditor, apakah ada saran dari tanggapan? Mungkin cukup dari kami sebagai pihak auditor. Kami kembalikan ke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi saran dan tanggapan, saya tutup rapat siang ini. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.
Not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let